terakhir yaitu kemiringan dan keruncingan data kelompok. Kita ketahui dulu definisi dan rumus dari kemiringan dan keruncingan. Yang pertama yaitu kemiringan atau skewness, merupakan derajat ketidaksimetrian atau keasimetrian, atau dapat juga didefinisikan sebagai penyimpangan dari kesimetrian dari suatu distribusi. Rumusnya adalah SK sama dengan X bar dikurang MO atau modus dibagi dengan S, atau SK sama dengan 3 dikali X bar dikurang ME atau median dibagi dengan S. Adapun ketentuan, bila SK sama dengan 0, maka kurva akan condong di tengah atau simetris atau terletak pada tengah-tengah. Nah, kemudian apabila SK lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan condong ke kiri. Dan apabila SK-nya lebih besar daripada 0, maka kurvanya akan condong ke kanan. Oke, selanjutnya keruncingan. Keruncingan adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data, atau biasa disebut dengan kurtosis. Ada 3 jenis keruncingan, yaitu yang pertama yaitu leptokurtis atau distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Nah, A4-nya itu lebih dari 3. Yang kedua yaitu mesokurtis atau distribusi data yang puncaknya normal dengan A4-nya sama dengan 3. C atau yang ketiga platikurtis atau distribusi data yang puncaknya rendah atau terlalu datar. A4-nya itu lebih kecil dari 3. Nah, untuk rumus dari keruncingan yaitu A4 sama dengan sigma F dikali XI dikurang X bar pangkat 4 dibagi dengan N dikali S pangkat 4. Ini adalah rumus untuk mencari keruncingan. Kalau yang di atas tadi, ini adalah untuk mencari kemiringan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama kita akan mencari kemiringan terlebih dahulu. Oke, ini adalah data kelompok yang sama dengan standar deviasi, untuk mencari standar deviasi. Oke, kita sudah mendapatkan X barnya tadi 23,3 dan S-nya yaitu 10,14. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk mencari kemiringan yaitu SK sama dengan X bar dikurang MO atau modus dibagi dengan S. Nah, kita sudah mendapatkan X bar dan S. Lalu kita belum mendapatkan nilai dari MO atau modus. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu nilai modus dari data kelompok tersebut. Oke, kita cari ya. MO sama dengan rumusnya yaitu LMO atau batas bawah dari interval modusnya ditambah dengan I dikali dengan D1 per D1 ditambah D2. Oke. Nah,
Untuk mencari D1 itu frekuensi dari modus itu dikurangkan dengan frekuensi sebelumnya. Dan untuk D2 itu frekuensi modusnya itu dikurangkan dengan frekuensi sesudahnya. Oke. Kita akan cari modusnya. LMO, kita lihat frekuensinya yang dimana terdapat angka yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Itu di sini adalah 8. Oke, berarti frekuensi modus dari data kelompok ini yaitu yang ini ya. Oke. Kita dapat batas bawahnya yaitu 32. Berarti 32 dikurang 0,5 yaitu 31,5. 1,5 LMO nya ditambah I itu panjang interval kelasnya. Berarti dari 32 sampai 36 itu panjang interval kelasnya adalah 5. Berarti I nya sama dengan 5 dikali D1 tadi kan FMO atau frekuensi modusnya dikurang frekuensi sebelumnya, berarti frekuensinya adalah 8 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 3, berarti 8 dikurang 3 yaitu 5. Nanti kita tulis di sini 5, D1 nya yaitu 5 dibagi D1 nya tadi 5 ya, ditambah D2 nya kan rumusnya yaitu frekuensi modusnya dikurang frekuensi sesudahnya, berarti 8 dikurang frekuensi sesudahnya yaitu 2, berarti 8 dikurang 2 yaitu 6. Oke, kita dapat. Setelah itu kita hitung 31,5 ditambah 5 dikali 5 per 5 ditambah 6 yaitu 11. Oke, lanjut 31,5 ditambah 5 ditambah 5 dikali 5 yaitu 25 per 11. Oke, 31,5 ditambah 25 dibagi 11 yaitu 2,27. Sehingga dapatlah hasilnya 31,5 ditambah 2,27 yaitu 33,77. Oke, kita dapat nilai modusnya. Setelah itu barulah kita dapat mencari kemiringan atau SK. Ini SK sama dengan X barnya yaitu 23,3 dikurang dengan nilai modusnya kita tadi dapat 33,77, berarti kita masukkan 33,77 dibagi dengan S nya yaitu 10,14. Oke, sama dengan 23,3 dikurang 33,77 yaitu hasilnya yaitu min 10,47. Oke, dibagi dengan 10,47 sama dengan min 1,03. Berarti ini adalah kemiringannya. Kita lihat peraturan atau ketentuan dari kemiringan tersebut. Bila SK-nya lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan condong ke kiri. Berarti kita tulis di sini, maka SK lebih kecil dari 0, maka kurva
condong ke kiri. Itu seperti ini. Nah, oke, setelah kita mendapatkan nilai dari kemiringan, kita akan lanjut mencari nilai dari keruncingan. Oke, kita akan menggunakan tabel dari kemiringan yang ada di sebelah sini. Nah, oke. Untuk mencari nilai keruncingan, kita harus mencari dulu nilai dari XI dikurang X bar pangkat 4. Setelah itu, nilai dari XI dikurang X bar pangkat 4 ini akan kita kali dengan frekuensi. Oke, di sini kita sudah dapat XI dikurang X barnya, yaitu sebagai berikut. Ini datanya kita sudah dapat, berarti langsung kita pangkatkan 4. Jadi min 14 dikali min 14,3 pangkat 4 itu hasilnya yaitu 41.816,1601. Selanjutnya yaitu min 9,3 pangkat 4 itu hasilnya 7.480,5201. Nah, selanjutnya min 4,3 dipangkatkan 4 itu hasilnya 341,8801. Oke, selanjutnya 0,7 dipangkatkan 4 hasilnya 0,2401. Selanjutnya 5,7 dipangkatkan 4 hasilnya 1055,6001. Selanjutnya 10,7 dipangkatkan 4 hasilnya 131,07,9601. Dan yang terakhir yaitu 15,7 dipangkatkan 4 itu hasilnya 60757,3201. Oke, setelah mendapatkan data XI dikurang X bar pangkat 4, maka kita akan mengalikannya dengan frekuensi. Jadi 5 dikali 4181,1601 itu hasilnya 209,80,8005. Selanjutnya yaitu 7480,5201 dikalikan dengan 6, maka hasilnya yaitu 44883,1206. Selanjutnya 341,8801 dikali 2 dapatlah hasilnya 683,7602. Selanjutnya 0,2401 dikalikan dengan 4, maka hasilnya yaitu 0,9604. Selanjutnya 1055,6001 dikali dengan 3, maka hasilnya yaitu 3166,8003. Selanjutnya 13107,9601 dikalikan dengan 8, maka hasilnya yaitu 104.863,6808. Dan yang terakhir yaitu
60.757,3201 dikalikan dengan 2, maka hasilnya 12,1514,6402. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita jumlahkan hasil dari F dikali X1 min X bar pangkat 4. Nah, kita jumlahkan dan dapatlah hasilnya 48193,763. Oke, setelah kita mendapatkan nilai dari atau sigma dari F XI dikurang X bar pangkat 4, maka kita dapat mencari keruncingannya. Rumus dari keruncingan tadi ialah A4 sama dengan sigma F dikali XI dikurang X bar pangkat 4 dibagi dengan N dikali S pangkat 4. Nah, oke. Kita masukkan nilainya. Sigma F dikali XI min X bar pangkat 4 tadi kita sudah cari, yaitu hasilnya 4849193,763. Oke, kita tulis itu dibagi dengan N. N-nya itu adalah banyaknya frekuensi atau jumlah dari frekuensi, yaitu 30. Oke, maka kita tulis ke sini 30 dikali dengan S pangkat 4. S-nya tadi yaitu 10,14. Kita pangkatkan 4. Dan hasilnya itu ialah 10571,87014. Oke, setelah kita dapat berarti 48419,763 dibagi dengan ini dikali dengan ini, hasilnya yaitu 31.156,1043 sama dengan 1,52667321. Nah, setelah dapat hasil pemilihan ini, keruncingan ini, kita lihat jenis yang manakah keruncingan tersebut. Kita lihat A4 ini hasilnya kan 1,526673,321, berarti A4 nya lebih kecil dari 3, maka puncak keruncingannya, puncaknya itu terlalu datar atau rendah. Ibaratkanlah seperti ini. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.